Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 141. Di seberang telepon, Yvonne terdengar tak berdaya. Kami baru saja masuk ke lobi, tapi entah bagaimana Tuan York dipaksa keluar oleh seorang pelayan. Aku sedang mencarinya sekarang. Yvonne melihat Harvey York diusir dari gedung tanpa mengetahui alasannya. Hah? Dosen Robbins tergagap tak percaya. Bagaimana orang-orang ini bahkan bisa menjalankan pekerjaan mereka? Bagaimana bisa begitu? Aku akan keluar untuk mengawal kalian berdua. Tolong tunggu sebentar. Dosen menutup telepon dan dengan cepat tiba di aula utama. Jack Suri melihat dosen berlari ke arahnya. Dia menepuk tangannya dan memberi isyarat kepada Mandy Zimmer dengan matanya. Ambisi tertulis di seluruh wajahnya, dia bergegas menyambut dosen Robbins. Tuan Robbins, saya. Dosen bergegas melewatinya tanpa mengedipkan mata ke arahnya. Tangan yang Jack ulurkan membeku di udara, membuatnya merasa sangat malu. Cecilia Zachary di belakangnya turun tangan dengan cepat. Itu tadi Tuan Robbins, kan? Dilihat dari penampilannya, dia pasti akan mengantar tamu yang sangat penting. Benar, kata Jack terburu-buru. Tuan Robbins selalu melakukan hal-hal secara impulsif. Tidak pantas bagi kita untuk mengganggunya saat dia sedang sibuk sekarang. Aku akan membawamu menemuinya nanti. Pelayan berdiri di pintu masuk villa puncak gunung, memarahi dua penjaga keamanan di sana. Bisakah kalian berdua menggunakan otak kalian? Bahkan jika seseorang sudah memeriksa undangan di tempat parkir, kalian masih harus memeriksanya lagi di pintu masuk. Paham? Pria itu tadi terlihat seperti pengemis, dan kalian bahkan tidak repot-repot memeriksanya. Kalian bahkan membiarkannya masuk. Apakah kalian tidak takut dia akan mengganggu pelelangan? Bisakah kalian bertanggung jawab jika terjadi sesuatu? Para penjaga hanya bisa mengangguk. Mereka tidak memiliki pilihan lain. Tidak sembarang orang biasa bisa ditunjuk untuk mengabdi di Mountain Top Villa. Pada saat ini, dosen Robbins berjalan tergesa-gesa ke pintu masuk. Dia melirik sekilas keluar, tetapi tidak ada jiwa yang ditemukan. Dia secara naluriah menoleh kedua penjaga dan berkata, "Saya ingin bertanya apakah kalian kebetulan melihat seorang pria dan wanita?" Wanita itu adalah wanita cantik memakai pakaian bisnis dan membawa tas di tangannya dan memiliki rambut dikuncir kuda. Pria itu mengenakan pakaian yang sangat sederhana, penuh dengan barang-barang yang dibeli di kios. Mendengar ini, para penjaga saling melirik. Mereka tidak mengenali wanita itu, tetapi pria malang yang mereka usir sepertinya cocok dengan ciri-ciri yang diberikan oleh dosen. Tubuh pelayan itu bergetar. Dia bertanya, "Tuan Robbins, apakah Anda berbicara tentang orang yang ditahan? Menantu yang tinggal di sini?" "Omong kosong." Mata dosen berkilat marah. Pria itu adalah tamu yang sangat penting yang saya coba undang. Sekali lagi, saya tidak peduli bagaimana kalian melakukannya. Bawalah pria itu kembali ke sini, atau aku akan meminta pertanggungjawaban dari kalian. Keringat mulai menetes di wajah pelayan itu. Dia tidak tahu apa yang istimewa dari pria malang itu, tetapi dia masih bergegas keluar bersama kedua penjaga tersebut. Hei, kurasa aku mengerti. Pria yang menjaga itu mungkin bukan apa-apa, tetapi status investornya mengatakan sebaliknya. Bukankah ada wanita menarik yang baru saja keluar? Saya pikir dia benar-benar mencarinya. Lihat wanita itu. Penampilannya, postur tubuhnya. Tidak mungkin dia berasal dari keluarga biasa. Salah satu penjaga bergidik, ekspresinya penuh pencerahan. Penjaga lainnya penuh dengan rasa iri. Astaga, aku tidak tahu bahwa wanita kaya bahkan bisa terlihat secantik ini. Baiklah, berhenti mengagumi. Saya mencoba melakukan hal-hal seperti itu. Ini jauh lebih melelahkan daripada menjadi satpam. Penjaga itu menghela nafas. Beberapa menit kemudian, mereka menemukan Harvey York dan Yvonne Xavier dalam perjalanan ke tempat parkir. Tuan, Nona. Tuan Robbins meminta saya untuk mengantar kalian berdua ke ruang VIP. Pelayan yang bingung itu berkeringat berlebihan saat dia mendekati Harvey York. Ketika dia melihat Yvonne Xavier, rasa iri yang membara menggerogoti dirinya.
Bagaimana orang ini bisa begitu beruntung menemukan wanita muda yang kaya? Bab 142. Pada saat ini, tubuh pelayan bergetar. Tidak mungkin wanita ini benar-benar milik Tuan Robbins, kan? Jika demikian, ini sungguh luar biasa. Pikiran yang dimiliki olehnya terbaca di seluruh wajahnya. Dia hampir tidak mampu menahan mereka. Harvey tidak terburu-buru. Jack Surrey memanfaatkan hubungannya dengan petinggi York Enterprise untuk mendekati Mandy. Masalahnya adalah, mereka tidak akan melakukannya dengan baik. Ketika pelayan tiba, Harvey berkata kepadanya, "Bukankah kau bilang aku tidak bisa menghadiri pelelangan tanpa undangan? Mengapa kau di sini, memintaku untuk kembali? Lelucon macam apa yang kau mainkan denganku?" Pelayan itu berteriak di dalam hatinya. "Anda sungguh tidak tahu malu, manusia yang terus-menerus seperti Anda. Tidak, Anda adalah penipu yang tidak setia. Apa berani Anda masih mencoba untuk memamerkan diri? Jika bukan karena Tuan Robbins, Anda bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menyapu lantai kamar mandi Villa Puncak Gunung." Sayangnya, dia tidak berani mengekspresikan emosi ini. Sebaliknya, dia berkata dengan hormat, "Saya mohon maaf Tuan. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah tamu penting Tuan Robbins. Mohon maaf atas ketidakresponsifan kami." Saat dia berbicara, pelayan itu menundukkan wajahnya dengan sedih. Kedua penjaga juga berdiri diam dengan tangan terkulai. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Siapa yang tahu bahwa keduanya adalah tamu penting Tuan Robbins? Jika mereka tidak mengawal mereka kembali, mereka bahkan mungkin kehilangan pekerjaan mereka. Di pintu masuk ruang VIP di dalam lelang puncak gunung, Dosen Robbins berdiri sambil tersenyum ketika dia melihat Harvey York dan Yvonne Xavier berjalan ke arahnya. "Kamu di sini." CEO perusahaan lain yang berdiri tidak jauh melihat ini dan tercengang. Bagaimana pemuda ini yang tampaknya lusuh dianggap begitu tinggi oleh Presiden Nyumhi Commercial Bank, Dosen Robbins? Dosen tidak memedulikan penampilan orang lain, dia juga tidak berniat memperkenalkan Tuan York kepada mereka. Dia berkata pelan, "Saya tahu bahwa Anda adalah orang yang bijaksana, Tuan York, maka saya tidak menyambut Anda dari pintu masuk utama. Para pelayan sebelumnya tidak mengetahui identitas Anda. Mohon maaf atas sikap kasar mereka." Harvey York tertawa. "Tidak bisa menyalahkan mereka. Aku terlalu miskin bahkan untuk membeli pakaian baru." "Anda selalu suka bercanda Tuan York." Dosen berkata sambil tertawa. "Kalau begitu, silakan masuk. Saya memiliki tempat yang bagus di mana orang luar tidak bisa melihat. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa mengganggu kita. Biarkan Yvonne menunggu di ruang tunggu. Jika ada sesuatu yang saya inginkan, dia bisa memotretnya untuk saya. Bagi saya ingin turun dan melihat-lihat," kata Harvey setelah berpikir. Yvonne mengangguk singkat. Dia mengerti bahwa Harvey York memiliki rencananya sendiri, jadi dia masuk ke ruang VIP tanpa mengajak tamu lain. Harvey York, di sisi lain, harus memeriksa Mandy Zimmer. Dia tidak ingin ada yang menipu wanita muda yang polos ini. Dosen tertawa. "Bukan masalah, selama Tuan York baik-baik saja dengan itu. Jika Anda tidak keberatan, silakan beristirahat di ruang tunggu saya sebelum lelang dimulai." "Tentu saja," Harvey tersenyum. Sementara keduanya berbicara, jeritan kemarahan bergema dari belakang aula. Seorang wanita cantik yang dingin memasuki aula, kehadirannya sendiri langsung menarik perhatian semua orang di dalamnya. Harvey York menatap wanita itu. Dia tampak akrab, tetapi dia tidak bisa mengenalinya. Dosen Robbins menarik napas dalam-dalam. "Kenapa dia ada di sini?" Harvey mengikuti pandangan dosen. "Apakah Anda mengenalnya, Tuan Robbins?" "Tentu saja," kata dosen pelan. "Dia bukan orang biasa. Dia adalah putri sulung dari Nice-Wells, keluarga terkenal di ibu kota provinsi." "The Nice-Wells?" Harvey sedikit mengerutkan kening. Kemudian, dia tiba-tiba teringat. "Maksud Anda, Nice-Wells yang saat ini menjalankan bisnis barang antik?" "Itu benar. Dia adalah Rosalia Nice-Wells, wanita dari Nice-Wells." Dosen menghela nafas berat. Pada permukaannya, mereka terlihat seperti menjalankan bisnis barang antik biasa,
tetapi kenyataannya jauh lebih dalam dari itu. Bagi Nicewells, uang tunai dan aset tetap hanya sebagian kecil dari kekayaan mereka. Barang antik langka dan unik adalah aset sejati keluarga mereka. Dan Nona Nicewell, dia adalah klien yang memegang kartu hitam Amex. Harvey York segera mengerti. Siapapun yang memiliki kartu hitam Amex pasti memiliki aset senilai miliaran dolar. Ini bukan prestasi yang bisa diraih oleh siapapun. Siapa sangka wanita yang begitu dingin ini bisa menjadi begitu kaya? Nona Nicewell. Dosen mendekatinya sambil tersenyum. Ah, Tuan Robbins. Sudah lama tidak bertemu. Rosalie Nicewell adalah wanita yang dingin, tetapi bahkan dia memahami bahwa Dosen Robbins bukanlah pria biasa. Bab 143. Sikapnya yang dingin dan elegan melukiskan citra yang sangat glamor, tetapi senyumnya membangkitkan banyak kegembiraan di hati orang-orang. Ketika dia melihat sekelilingnya, Dosen Robbins melihat Harvey York dan menjadi bingung. Reputasi apa yang dimiliki Dosen Robbins? Mengapa ada pria yang tampak lusuh di dekatnya? Rosalie tahu tentang perjalanannya mengelilingi dunia. Dia menahan diri untuk tidak bertanya tentang pria itu. Sekitar saat itu, Jack Surrey dan Mandy Zimmer sudah memasuki aula, tetapi Wyatt Johnson belum. Dia terpesona oleh penampilan yang memukau dari Rosalie. Dia mendekat dan tertawa dengan dingin. Oh, jika bukan menantu dari keluarga Zimmer yang tinggal di sini, kata Wyatt dengan sopan, mendekat lebih jauh. Bukankah kau sudah diusir sebelumnya? Bagaimana kau bisa kembali menyelinap? Tuan Robbins, nona muda. Pria ini adalah menantu dari keluarga Zimmer yang terkenal di seluruh Neumhi. Saya tidak yakin bagaimana dia bisa berada di tempat berkelas seperti ini, tapi saya sarankan Anda untuk tidak berinteraksi dengannya demi kebaikan Anda. Dosen membeku. Dia tidak mengharapkan Harvey York menjadi menantu yang terkenal. Namun setelah melihat bahwa Harvey tidak terpengaruh oleh komentar itu, dia tetap tenang. Dia berperilaku seperti rubah tua yang licik, mengamati setiap gerakan orang lain. Karena Harvey York tidak berniat mengungkapkan identitasnya, tidak ada alasan bagi dosen untuk melakukannya juga. Wajah Rosalie menjadi muram setelah mendengar apa yang dikatakan Wyatt. Tatapannya pada Harvey semakin mencurigakan. Pria ini mungkin tampak lusuh, tetapi sepertinya dia lebih unggul daripada orang-orang yang berbakat. Aku tidak percaya dia benar-benar menjadi menantu orang lain. Melihat pria seperti dia akan merusak reputasiku. Menyadari bahwa perkataannya telah membangkitkan rasa jijiknya terhadap Harvey York, Wyatt Johnson menjadi sangat senang. Bagaimana seharusnya saya memanggil Anda, Nona? Anda tidak terlihat seperti orang dari Neumhi. Tidak masalah, kami dari Neumhi terkenal karena keramahan kami. Jika Anda tidak keberatan, beritahu saya bahwa saya memiliki kehormatan menemani Anda atas nama semua orang dari Neumhi, kata Wyatt, dengan wajahnya yang sangat sombong. Dia benar-benar menjadi raja yang dihormati, mampu berkomunikasi dengan Rosalie bahkan dalam situasi seperti ini. Wyatt memandang Harvey dengan tatapan dingin. Kau sebaiknya menjauh dari Nona, kau sampah yang tidak berguna. Semua orang tahu bahwa kau bukan hanya menantu yang tinggal di sini, tetapi juga seseorang yang suka berpura-pura. Aku memperingatkanmu, aku adalah pengawal wanita untuk malam ini. Anda tidak memiliki kesempatan. Pandangan Rosalie terhadap Harvey York semakin buruk setelah dia mendengar rumor tersebut. Tidak heran dia melekat pada Tuan Robbins seperti lem. Jelas, dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh keuntungan dari Tuan Robbins. Harvey tersenyum, tidak peduli dengan komentar pedas yang ditujukan padanya. Wyatt tidak lebih dari seorang badut. Jika dia melintasi batas, Harvey tidak akan ragu untuk menghadapinya dengan mudah. Bahkan Dosen Robbins tersenyum di sampingnya. Wyatt Johnson benar-benar bermain-main dengan bahaya. Dosen tahu betul bahwa keluarga kelas 3 itu adalah keluarga Johnson. Jika orang seperti Harvey York mengetahui hal itu, dia bisa dengan mudah membuat keluarga mereka bangkrut hanya dengan gerakan jari yang sederhana. Lelang akan segera dimulai, dan orang-orang berkerumun. Kehadiran seorang wanita cantik seperti Rosalie pasti menarik banyak perhatian. Dalam waktu singkat, mereka mengerti apa yang terjadi.
Jadi, Anda adalah menantu yang di keluarga Zimmer. Menantu yang tidak berharga ini ingin berbicara dengan Nona Nicewell dari ibu kota provinsi? Apa lucon? Seperti yang diharapkan dari Tuan Johnson yang berwibawa, bertindak atas nama semua orang dari Neumhi. Akan sangat memalukan bagi semua orang di Neumhi jika menantu yang tidak berharga ini ingin menjalin hubungan dengan Nona Nicewell. Semua orang di sekitar Wyatt mendukungnya. Egonya meledak melewati batas, dan dia memandang Harvey dengan pandangan sombong. Sebaiknya Anda pergi dari sini sekarang. Mengapa menantu tinggal di tempat seperti ini? Jijik sekali. Jika begitu, Harvey York tertawa. Apakah saya Johnson? Bab 144. Wyatt Johnson tertawa dingin. Tidak perlu berterima kasih padaku. Bahkan jika Anda pergi sekarang, saya harus memberitahu Zimmers tentang pencuri dari rumah mereka yang datang ke sini untuk menodai mataku. Itu tidak akan berhasil jika saya tidak menuntut penjelasan dari mereka. Tentu saja, aku bisa memberimu kesempatan. Merendah dan memohon pengampunan, dan aku akan membiarkannya pergi. Apa yang kamu katakan? Harvey York tersenyum tanpa berkata apa-apa, tidak membalas jawaban Wyatt. Dosen Robbins tidak bisa menahan diri dan meledak, Tuan Johnson, apakah Anda gila? Dosen selalu ingin berkenalan dengan Harvey selama beberapa waktu, tetapi tidak ada kesempatan. Mengundangnya ke lelang puncak gunung hanyalah tindakan permintaan maaf. Dia tahu bahwa Harvey York adalah orang yang bijaksana, oleh karena itu mengapa dia hanya berdiri di sisi selama ini. Tetapi ketika dia melihat bahwa dia sedang dihina, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Tuan Robbins, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa keberadaan menantu yang tak berguna ini tidak akan menjadi masalah bagi saya? Wyatt Johnson menampilkan wajah penuh kepastian. Tentu saja dia tahu siapa Dosen Robbins, tapi kekasihnya adalah orang penting dari ibu kota provinsi. Dari sudut pandangnya, Presiden bank komersial kelas bawah seperti Dosen tidak berarti apa-apa. Fakta bahwa Dosen membela Harvey York membuat Wyatt semakin marah. Bagi Wyatt, alasan dia menjadi orang yang ditahan adalah karena Harvey York. Dia tidak akan beristirahat sampai dia menemukan cara untuk mengakhiri hidup Harvey. Hari ini adalah hari keberuntungannya. Dia mampu menghancurkan kehidupan Harvey, serta berkenalan dengan Rosalie Nicewell dari ibu kota provinsi. Dia bahkan mungkin bisa melepaskan diri dari wanita tua yang membuatnya menelan pil setiap malam, dan mungkin diselamatkan oleh wanita muda cantik ini sebagai gantinya. Mengingat hal ini, Wyatt meningkatkan usahanya untuk menyenangkan Rosalie. Tanpa berpikir dua kali, Wyatt maju selangkah dan menatap dingin ke arah Dosen. Tuan Robbins, orang lain mungkin terintimidasi oleh presiden perusahaan seperti Anda, tapi saya tidak. Dengan kata kasar, Anda hanyalah penjaga toko yang rendah hati. Apa hak Anda untuk berperilaku seperti tiran jika orang kaya seperti kami yang menaruh uang di bank Anda? Anda berani menyinggung saya. Ini adalah VIP bank Anda. Anda menyentuh saya, dan saya akan mentransfer semua uang dari keluarga Johnson dari bank Anda besok. Mari kita lihat bagaimana Anda menyukainya. Dosen Robbins sangat marah. Seorang pria bertubuh tinggi tidak tergoyahkan oleh apapun, tetapi di hadapan seorang tuan muda nakal dari keluarga kelas 3 yang mengancamnya, ketenangannya hilang. Secara naluriah, dia mengangkat tangannya dan mengayunkannya tangannya dengan keras ke wajah Wyatt. Kepalan tangan dan pukulan Dosen membuat seluruh wajah Wyatt membengkak, sangat menyakitkan untuk dilihat. Anda, Wyatt menutupi wajahnya, sepertinya akan menangis. Apa ini? Apakah Dosen Robbins tidak peduli jika dia merusak reputasinya? Dia benar-benar berani memukulku? Tamparan keras itu hampir membuat Dosen pingsan karena marah. Tuan Johnson, itu sudah cukup, kata Rosalie Nicewell. Dia berputar dan menuju ke aula lelang. Bahkan jika dia tahu sedikit tentang Wyatt Johnson, dia sangat memahami pria seperti Dosen Robbins. Akan lebih baik baginya untuk tidak memprovokasi siapapun dari keluarga Robbins. Bab 145. Jika mereka terus berdebat satu sama lain, keluarga Nicewell mungkin akan terbebani juga. Itu tidak perlu bagi Rosalie Nicewell. Lagi pula, alasan dia pergi ke sana tidak lain adalah untuk pelelangan.
Nona Nicewell, mohon tunggu sebentar, ucap Wyatt Johnson dengan gugup. Aku telah menerima tamparan untukmu. Bagaimana Anda bisa pergi begitu saja? Pada saat itu, dia menyusul Rosalie sambil berbalik. Dia kemudian berkata dengan ekspresi wajah yang buruk, "Dosen, ini sudah berakhir untukmu sekarang. Anda hanya menunggu dan melihat. Besok, saya akan mentransfer uang keluarga saya dari bank. Kamu tidak akan bisa menjadi CEO bank lagi." Pada saat itu, Dosen Robbins bahkan tidak melihat ke arah Wyatt. Namun, dia berbalik dan menatap Harvey York. Dia kemudian menghela nafas dan berkata, "Tuan York, saya bertindak gegabah, dan saya tidak bisa menahan diri. Saya harap Anda tidak keberatan." Harvey tersenyum tipis dan berkata, "Jika Anda tidak melakukan apa-apa ketika seseorang memarahi Anda dan mengklaim bahwa Anda bodoh, saya akan benar-benar memandang rendah Anda, dosen. Ayo pergi. Kami akan pergi ke pelelangan dan melihat-lihat. Adapun dana di rekening bank pribadi, saya masih membutuhkan bank Anda untuk terus menjaganya tetap aman untuk saya." Karena itu, Harvey berjalan ke tempat pelelangan perlahan dengan perasaan puas diri. Dosen tertegun untuk beberapa saat. Dia segera menjadi sangat gembira. Sepertinya dia tidak salah hari itu karena Tuan York tidak tampak marah sama sekali. Rumah lelang untuk lelang puncak gunung cukup besar, sebesar lapangan sepak bola. Dalam sekejap, setiap kursi di sana telah terisi. Lagi pula, tidak ada orang biasa yang bisa pergi ke sana. Tentu saja, mereka adalah orang-orang bergengsi dari kelas atas di Nyumhi. Ada banyak orang kaya yang datang dari kota South Lake juga. Faktanya, lelang puncak gunung sangat terkenal. Mereka selalu mendapatkan potongan khusus setiap tahun untuk menarik perhatian publik. Pada saat itu, Yvonne Xavier sedang beristirahat di ruang VIP milik dosen, jadi dia tidak ada di sana. Di sisi lain, Jack Surrey, Mandy Zimmer, dan Cecilia Zachary duduk di baris pertama rumah lelang. Jelas, Jack memiliki status istimewa. Kalau tidak, dia tidak akan duduk di sana. Baik Rosalie maupun Wyatt juga duduk di baris pertama, tetapi itu karena status Rosalie. Jika tidak, mereka tidak akan bisa duduk di sana mengingat status sosial Wyatt. Dia tidak punya hak untuk duduk di sana. Harvey melihat ada 2 kursi kosong di baris pertama, dan salah satu kursi kosong berada tepat di samping Mandy. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya kepada dosen dan berjalan menuju tempat itu. Dia kemudian duduk tepat di samping Mandy. Kebetulan, duduk tepat di sampingnya adalah Rosalie, wanita cantik yang dingin dan menyendiri. Tempat itu menarik banyak perhatian dari semua orang karena kehadiran Rosalie dan Mandy. Bab 146. Meskipun Rosalie Nicewell adalah keindahan yang dingin dan menyendiri, Mandy Zimmer di sisi lain, adalah keindahan alam yang menawan. Kedua wanita itu duduk di sana bersama seperti 2 bunga yang indah. Itu adalah pemandangan yang menyenangkan, seperti lukisan terkenal di dunia. Namun, Harvey York hanya duduk di sana dengan santai, dan segera merusak pemandangan langka dan indah itu. Pada saat itu, baik Jack Surrey maupun Wyatt Johnson mengalami perubahan drastis dalam ekspresi wajah mereka. "Kau hanya menantu yang tidak berguna. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Staff, apa yang salah dengan lelang di sini? Bagaimana Anda bisa membiarkan seseorang tanpa kartu undangan memasuki rumah lelang? Apakah Anda melanggar aturan dan peraturan di sini?" tanya Jack dengan marah. "Benar. Seseorang berpikir bahwa dia bisa mendapatkan perlakuan yang sama seperti kita setelah menjadi menantu yang tinggal di rumah. Pada akhirnya, dia bahkan tidak tahu bahwa dia bukan siapa-siapa," kata Wyatt dengan dingin. "Ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidakkah Anda, penyelenggara, peduli untuk memberikan penjelasan kepada kami? Jika ada orang acak yang bisa datang dan berpartisipasi dalam lelang ini, di mana eksklusivitas lelang puncak gunung ini?" tanya seorang peserta lain. Banyak orang mulai menyuarakan pendapat mereka. Faktanya, ini terjadi karena Harvey tampak cukup mengganggu pada saat itu. Orang lain bahkan tidak akan repot tentang dia jika dia pergi dan duduk di tempat lain.
Namun, masalah utama saat ini adalah dia duduk di antara dua wanita cantik itu dan dia juga duduk dengan santai di sana. Siapa yang memberinya hak untuk itu? Harvey menatap dingin ke arah Jack. Setelah itu, dia mulai mencari sesuatu di sakunya lagi. Jack tertawa terbahak-bahak. Jadi, Anda mencari sesuatu di saku Anda lagi. Apakah Anda berpikir bahwa Anda melakukan beberapa trik sulap di sini? Anda tidak menemukan apa-apa sekarang. Sekarang Anda. Jack tertawa dengan keras, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia berhenti tertawa. Sebelumnya, Harvey tidak membawa kartu undangan itu. Tetapi setelah dia keluar dari tempat itu, Yvonne Xavier mengambilnya dari mantelnya. Pada saat itu, Harvey memegang kartu undangan dan melemparkannya langsung ke wajah Jack. Dia kemudian berkata dengan ringan, "Sekarang bisakah Anda tutup mulut Anda?" "Kau." Jack sangat marah. "Jangan berpikir bahwa kau bisa mengadakan pertunjukan di sini di depanku setelah kau mendapat kartu undangan palsu. Bahkan tidak ada nama pengundang atau undangan di kartu ini. Ini palsu kan?" Pada saat itu, seorang anggota staf yang mengenakan jas dan sepasang sepatu kulit bergegas ke arah mereka. Dia kemudian mengambil kartu undangan dan memeriksanya. Setelah beberapa saat, dia mengembalikannya kepada Harvey dengan hormat dan memberikan penjelasan. "Meskipun tidak ada nama pengundang maupun undangan di kartu ini, saya jamin ini adalah kartu yang asli. Menurut aturan kami di sini, kami harus menyetujui identitas seseorang dimanapun dia menerima kartu undangan, asalkan dia datang dengan kartu undangan." Anggota staf itu meminta maaf dan pergi. Apa yang dia katakan adalah benar. Lelang puncak gunung bergengsi, jadi ada banyak peserta penting dari dunia bisnis dan politik yang berpartisipasi di dalamnya. Mereka juga ingin tetap rendah profil, jadi mereka tidak suka mengungkapkan identitas mereka. Itulah sebabnya mereka memiliki kartu undangan anonim seperti itu. Insiden itu melibatkan salah satu aturan tidak tertulis lelang puncak gunung. Oleh karena itu, anggota staf itu tidak akan memberikan banyak penjelasan tentang itu. Tapi di dalam hatinya, dia menghormati pria yang tampaknya miskin itu. Karena undangan seperti itu bukan hal sepele, dan tidak bisa dengan mudah diperoleh dari sembarang tempat. Tidak peduli bagaimana dia mendapatkan kartu undangan itu hanya bisa menunjukkan bahwa dia bukanlah orang biasa. Harvey meletakkan kartu undangan itu dan duduk kembali dengan acuh tak acuh. Dia bahkan tidak peduli tentang Wyatt dan Jack. "Harvey, dari mana kau mendapatkan kartu undangan itu?" tanya Mandy yang duduk di sampingnya. Mandy tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Hal itu memang aneh. Zimmer bahkan tidak punya kesempatan untuk mendapatkannya. Harvey tersenyum samar dan berkata, "Jika aku katakan bahwa aku menemukannya di tanah ketika aku diusir dari tempat ini sekarang, apakah kamu akan mempercayainya?" Mandy terkejut sejenak. Bagaimana mungkin? Dia hanya bisa berpikir bahwa dia merasa semakin sulit untuk memahami Harvey. Dia bahkan tidak tahu apakah Harvey mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Dia hanya bisa menyimpulkan bahwa Harvey terlihat sangat misterius pada saat itu. "Apa kau yang mengambilnya?" "Keberuntunganmu, bajingan. Tetapi bahkan jika kau memang mengambilnya, kau masih tidak berguna ada di sini jika kau miskin," ujar Wyatt dengan dingin. "Nona Nicewell, mengapa kita tidak menukar kursi kita?" "Sangat disayangkan untuk duduk dekat dengan orang itu," kata Wyatt dengan nada pujian, melirik Rosalie. "Kurang ajar. Menantu yang tidak berguna ini terlalu tidak tahu malu. Dia bahkan tidak peduli di mana dia berada, dan dia juga duduk di sana dengan acuh tak acuh. Jika bukan karena tempat ini penuh sesak, saya akan menghajar Harvey sekarang juga," Jack kesal. Rosalie tidak menerima saran itu pada saat itu. Namun, dia hanya memandang Harvey dengan cara aneh dan menjawab dengan tenang, "Tidak perlu. Aku akan tetap duduk di sini." Dia tidak membentuk pendapat yang kuat tentang Harvey. Bagi orang-orang yang berurusan dengan barang antik seperti mereka, dia menyadari bahwa keberuntungan memainkan peran yang lebih penting daripada kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Jika menantu laki-laki itu benar-benar mendapatkan kartu undangan karena keberuntungan, maka dia mungkin harus memperhatikannya.
Mungkin ada sesuatu yang bisa dia ketahui nanti, dan dia bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Wyatt tidak tahu tentang pemikiran Rosalie. Pada saat itu, dia hanya duduk kembali di kursinya dengan penuh kebencian. Sementara itu, Jack sangat marah dan mencoba menahan amarahnya yang mendalam. Cecilia duduk di antara dia dan Mandy. Walaupun sudah ada banyak upaya untuk mengundang Mandy lebih dekat, tetapi pada akhirnya menantu yang tidak bergunalah yang mendapat keberuntungan. Hanya dengan memikirkan hal itu, Jack dipenuhi dengan kemarahan yang tak tertahankan. Bab 147. Segera, Jack Surrey mengirim pesan teks kepada Cecilia Zachary. Cecilia melirik teleponnya. Meskipun dia merasa sedikit tidak berdaya, dia tetap berdiri. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Mandy, jangan duduk bersama orang-orang yang tidak berharga ini karena takut Anda akan terpengaruh oleh kemiskinan dan nasib buruknya. Anda harus memiliki beberapa keberuntungan hari ini. Datang dan ganti kursimu dengan yang milikku." Kemudian, Tuan Surrey ingin membawa Anda untuk berkenalan dengan atasan dari York Enterprise. Mandy Zimmer menjawab tanpa ragu, "Lupakan saja. Aku hanya akan duduk di sini." Pada saat itu, Mandy berada dalam situasi yang canggung. Tetapi anehnya, dia merasa lebih nyaman dan tenang ketika duduk bersama Harvey York daripada waktu sebelumnya ketika dia duduk di samping Jack. Perasaan nyaman seperti itu tidak berhubungan dengan kekayaan. Itu adalah perasaan seolah-olah dia telah kembali ke rumahnya sendiri, dan sekarang dia berbaring di tempat tidurnya sendiri yang kecil. Mandy juga tidak bisa menjelaskan asal-usul atau cara munculnya perasaan itu. Tetapi pada saat itu, dia masih secara tidak sengaja menolak tawaran Cecilia. Cecilia menjadi sangat marah sehingga dia menginjak kaki Cecilia. Namun, dia tidak bisa melakukan banyak hal tentang itu dan berusaha untuk tidak menunjukkan kekesalannya. Oleh karena itu, dia duduk kembali di kursinya dan memelototi Harvey dengan tegas. Kemudian dia berkata, "Kau hanyalah sampah yang tidak berharga. Aku akan mengingatkanmu lagi. Jangan menyia-nyiakan masa muda Mandy seperti itu. Kau harus memperhatikan diri sendiri. Tidak ada gunanya memaksakan sesuatu jika itu tidak dimaksudkan untukmu. Tidak ada yang dilakukan secara paksa akan menyenangkan." Harvey tersenyum. "Apakah saya terlihat peduli apakah itu menyenangkan atau tidak? Aku akan melakukannya dengan cara saya sendiri. Bisakah Anda tidak bertindak seperti orang sibuk dan ikut campur dalam urusan orang lain? Bagaimana mungkin hal-hal antara saya dan istri saya menjadi perhatian Anda? Apakah saya adalah suami Mandy atau Anda? Luar biasa." Mendengar pertengkaran mereka, Mandy mengerutkan kening dan berkata, "Bisakah kalian berdua berhenti saling berdebat? Cecilia, pernikahanku hanya berkaitan dengan diriku sendiri. Saya telah memikirkannya baru-baru ini. Untuk saat ini, saya masih tidak ingin bercerai." Setelah dia mengatakan itu, bukan hanya ekspresi wajah Cecilia yang berubah, tetapi Jack, yang duduk di samping mereka, juga memberikan ekspresi meringis. Jika Mandy tidak bercerai, apakah itu berarti dia tidak memiliki kesempatan? "Harvey, apakah kamu akan pulang malam ini?" Mandy tidak peduli tentang orang lain, tetapi dia melanjutkan dan bertanya dengan ragu-ragu. Harvey memikirkan itu sejenak. Kemudian dia berkata, "Tentu. Biar ku beri tumpangan pulang malam ini." Mandy tampak bahagia, tetapi di sisi lain, Cecilia tiba-tiba tertawa dengan dingin. "Apakah kau ingin mengantar Mandy pulang? Apakah kau tahu berapa harga pakaian Mandy? Apakah kau berencana untuk berjalan pulang bersamanya? Kami datang dengan mobil Tuan Surrey hari ini, jadi jelas kami harus pulang dengan mobil itu juga. Bukankah begitu, Tuan Surrey?" Cecilia mengedipkan mata pada Jack. Jack tertawa dan berkata, "Benar, Nona Zimmer. Aku masih ingin membawamu untuk berkenalan dengan atasan dari York Enterprise setelah pelelangan selesai. Jika Anda tidak ingin pergi bersama kami, jangan salahkan saya jika Anda merindukan kesempatan seperti itu. Setelah semua, Anda tahu bahwa CEO baru dari York Enterprise adalah orang misterius yang menjaga profilnya rendah. Jika bukan karena aku, akan sangat sulit bagi Anda untuk bertemu dengannya." Awalnya, Harvey tidak berencana untuk mengungkap kebohongan Jack.
Tetapi setelah mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. "Menantu gila. Kenapa kau tertawa?" Ekspresi wajah Jack menjadi sedikit dingin ketika dia mengatakan itu. Menantu yang tidak berharga ini sangat menjengkelkan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di kesempatan seperti ini, sekarang Jack ingin sekali mengalahkan Harvey. "Awalnya, aku tidak ingin tertawa. Tapi aku hanya ingin bertanya tentang satu hal. Anda mengklaim bahwa Anda mengenal atasan dari York Enterprise. Dan dari hal-hal yang Anda katakan, Anda bahkan tahu CEO baru mereka. Maka Anda pasti akan tahu namanya, bukan?" Harvey tersenyum dan berkata, "Tentu saja saya tahu." Jack mencibir. The York Enterprise adalah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga York dari Southlight. Tentu saja, CEO baru mereka memiliki nama keluarga York. Berbicara tentang itu, Jack tertawa dengan dingin dan berkata, "Kamu memiliki nama keluarga yang sama dengannya. Tetapi bagaimana bisa ada perbedaan besar antara kalian berdua? Dia adalah CEO, tetapi kau hanya menantu yang tidak berguna. Bukankah sudah jelas bagi kamu? Siapa yang tidak tahu bahwa CEO baru memiliki nama keluarga York? Aku bertanya tentang nama depannya. Jangan bilang bahwa Anda bahkan tidak tahu tentang itu." Harvey tersenyum samar dan berkata, "Kau," mata Jack berkedut. Dia memang tidak tahu apa nama CEO baru perusahaan York itu. Pada saat itu, dia berkata dengan dingin, "Siapa kau? Apakah kau bahkan memiliki hak untuk mengetahui nama CEO baru perusahaan York? Jadi, apa yang bisa kau lakukan setelah mengetahui namanya? Jika kau pergi dan membersihkan kamar mandi untuk mereka, saya yakin mereka bahkan tidak akan mempedulikanmu." Seseorang tertawa terbahak-bahak. Di sampingnya, Cecilia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Apa yang kau tertawakan?" Jack berkata dengan marah. Cecilia menutup mulutnya dan berkata, "Tuan Suri, tolong jangan pedulikan aku. Aku hanya merasa bahwa Anda memang cukup mengagumkan. Saya mendengar dari Zack dan tahu bahwa orang ini bekerja sebagai pegawai di York Enterprise." Dia kemudian tertawa terbahak-bahak. "Tidak pernah terpikir olehku bahwa kau memiliki kemampuan seperti itu." Jack tersenyum samar. Harvey berkata dengan tenang, "Saya memang bekerja di York Enterprise, tetapi saya bukan pegawai biasa." "Lalu apa pekerjaanmu di sana? Jangan bilang bahwa kau adalah CEO dari York Enterprise. Seberapa gila itu?" Jack tertawa dengan dingin. "Apakah itu berarti kau tidak mengenal CEO York Enterprise?" kata Harvey. "Tentu saja saya tidak mengenalnya." "Kau," Jack mengatakan secara tidak sengaja. Setelah menyadari itu, ia dipenuhi dengan murka yang mendalam karena penghinaan. Beraninya menantu ini menipuku? Bab 148. "Sayang, sepertinya kamu sebaiknya tidak pergi dengan pembohong ini malam ini. Karena dia tidak mengenal CEO York Enterprise, dia tidak berguna. Mengapa tidak aku ajak kamu untuk bertemu dengan teman sekelasku, Yvonne, besok? Itu akan jauh lebih produktif." Harvey York berkata kepada Mandy Zimmer. "Benarkah?" "Bagus sekali." Mandy tampak sangat gembira. Yvonne Xavier adalah sekretaris CEO perusahaan York. Jika mereka bisa berhubungan dengannya, akan lebih mudah untuk mengenal atasan manapun di sana. Ekspresi wajah Jack Suri sedikit memburuk. Tapi Cecilia Zachary menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa dia jelas membuat slip Freudian. Dia tidak akan bisa membalikan situasi, tidak peduli apa yang ingin dia katakan. Pada saat itu, rumah lelang segera menjadi penuh sesak. Pada akhirnya, ada sekitar 1.000 orang. Bisa dikatakan bahwa Mountain Top Auction memang cukup populer. Setelah beberapa saat, lelang dimulai. Beberapa lot pertama adalah beberapa jam tangan dan perhiasan klasik. Meskipun mereka cukup langka, kerumunan itu tidak terlalu terpesona. Harga-harga berkisar dari beberapa ribu dolar hingga beberapa ratus ribu dolar ketika kesepakatan itu dibuat. Meskipun hal-hal itu memang cukup mahal, itu tidak mengejutkan bagi banyak orang. Tetapi ketika lot berikutnya disajikan, semua wanita yang hadir tidak bisa tidak berteriak. Mata mereka bersinar. Itu adalah cincin berlian yang sangat besar.
Pada pandangan pertama, itu setidaknya berlian 13 karat. Selain itu, sangat jernih, dan luar biasa dalam hal potongan dan transparansi. Berlian seperti itu memang satu dari sejuta. Pada saat itu ditempatkan di blok lelang apa adanya. Oh, astaga! Apakah itu berlian telur merpati legendaris? Dikabarkan bahwa itu adalah berlian bintang yang ditambang di Afrika Selatan pada tahun itu. Saya mendengar bahwa berlian ini dipotong oleh master berlian Eropa, dan itu dihias menjadi cincin lamaran. Nama cincin berlian itu disebut Forever Mine. Apakah itu berarti berlian itu akan abadi? Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa sesuatu seperti itu akan muncul di tempat seperti itu. Pada saat itu, Mandy tersentak pelan dan hampir tanpa sadar. Dia terlihat imut saat dia tercengang dengan pemandangan di depannya. Hanya bisa dikatakan bahwa cincin berlian seperti itu memang sangat berharga. Itu adalah harta yang sangat langka yang hanya bisa didapatkan secara kebetulan. Jika seseorang bisa memakai cincin berlian seperti itu dan diusulkan oleh pria yang sangat mereka cintai, itu akan menjadi momen yang sangat romantis. Sekarang, cincin berlian legendaris itu muncul lagi di depan publik. Kemudian, para wanita yang hadir pasti akan mencoba mendapatkannya, jika mereka mampu membelinya. Tidak hanya Mandy, Cecilia, yang selalu berusaha menarik perhatian, matanya bersinar pada saat itu juga. Rosalie Nightingale, yang duduk di samping mereka, memusatkan seluruh perhatiannya pada blok lelang pada saat itu. Sepertinya dia bahkan tidak bisa duduk diam. Segera, harga awal diungkapkan oleh seseorang. Itu adalah 7,6 juta dolar. Selain itu hanya harga lelang. Setiap kali mereka mengangkat kartu tawaran, itu menandakan kenaikan 1,5 juta dolar. Meskipun banyak dari mereka enggan untuk mengajukan penawaran. Tentu saja, itu karena cincin berlian seperti itu memang sangat berharga. Jika ada yang menetapkan hati mereka untuk mendapatkannya, itu mungkin tidak semudah yang mereka kira. Mandy, sepertinya kamu sangat menyukai Forever Mine. Mengapa tidak aku membantu kamu dalam penawaran nanti? Dengan memiliki cincin seperti itu, kamu bisa memiliki pernikahan yang berkesan seumur hidup. Bagaimana menurutmu? Pada awalnya, untuk saat ini Jack telah memutuskan untuk menghentikan tujuannya untuk mendapatkan Mandy, tetapi sekarang dia menyadari bahwa kesempatannya telah datang. Tidak ada wanita yang dapat menahan betapa berharganya itu selamanya menjadi milikku, termasuk Mandy. Karena itu, Jack bahkan tidak memberi Harvey kesempatan untuk mengatakan apapun. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya. Dia kemudian berdiri dan melihat sekeliling, merasa puas. Aku akan membayar 7,6 juta dolar untuk itu. 7,6 juta dolar. Pria ini datang dengan kuat dan memutuskan untuk membayar 7,6 juta dolar secara langsung. Jika tidak ada yang akan menawarnya, maka itu akan menjadi milik pria ini selamanya. Juru lelang yang cantik dengan sosok memikat membuka bibirnya sedikit menganga dan tersenyum samar. Wah! Tuan Suri memang murah hati. Dia terlihat sangat tenang saat dia memutuskan untuk membayar 7,6 juta dolar untukmu, Mandy. Jika ada pria yang memperlakukan saya seperti ini, saya akan menikah dengannya tanpa ragu-ragu. Duduk di sampingnya, Cecilia membesar-besarkan fakta tersebut. Setelah itu, dia melirik Harvey dengan jijik. Dia kemudian melanjutkan, dia tidak seperti orang lain. Setelah seseorang menjadi menantu yang tidak berguna, dia bahkan tidak bisa membelikanmu apapun. Tidak apa-apa, tapi dia bahkan meminta 15 dolar darimu setiap hari. Itu adalah sampah yang tidak berharga. Terdengar raungan tawa. Orang-orang yang duduk di baris kedua dan ketiga di belakang mereka tertawa terbahak-bahak. Pada saat seperti ini, masih ada beberapa orang yang meminta 15 dolar dari istri mereka setiap hari sebagai uang saku mereka. Itu memang sangat memalukan. Namun, Harvey mengerutkan sedikit keningnya. Apakah Cecilia sudah gila? Tidak apa-apa jika dia ingin memuji Jack. Tapi mengapa dia harus berbicara tentang aku? Mengingat hal itu, Harvey berkata dengan dingin, Cecilia, jika kau begitu terkesan, mengapa kau tidak menikah saja dengan Tuan Suri? Sebelumnya, kau mengatakan ingin mengenal bosku.
Sekarang, ada peluang besar yang jauh lebih kaya di sini dibandingkan dengan bosku. Mengapa kau tidak memanfaatkannya? Jangan salahkan aku jika kau tidak mendapatkan penyesalan. Bab 149. Ekspresi wajah Cecilia Zachary berubah. Dia memiliki minat pada Jack, tetapi Jack Suri hanya tertarik pada Mandy Zimmer, dan tidak ramah padanya. Hal itu selalu menyebabkan rasa sakit bagi Cecilia. Seandainya bukan karena itu, sejak dulu dia pasti akan tertarik pada pria yang kaya dan tampan seperti Jack. Mengapa dia memperkenalkannya pada Mandy? Harvey, kau bahkan tidak dapat memenuhi keinginan istrimu. Berhenti berpura-pura. Anda sangat menjengkelkan. Cecilia mencibir, dan ekspresi wajahnya terus berubah. Harvey, Cecilia, harap berhenti berbicara. Melihat adegan itu, Mandy merasa bingung. Cecilia selalu tidak menyukai Harvey York. Harvey tidak memberikan tanggapan sebelumnya, jadi dia akan berhenti berbicara setelah sementara waktu menghujatnya. Hingga saat ini, Harvey jelas berbeda dari sebelumnya dan Cecilia telah banyak menderita karena pertengkaran mereka. Sementara duduk di samping mereka, Jack tersenyum samar, dan ketika dia hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba, 9,1 juta, 10,6 juta, 12,1 juta. Mereka tidak memberi Jack waktu untuk merasa puas dengan dirinya sendiri. Dalam waktu singkat, nilai dari lot lelang hampir 2 kali lipat. Apa yang terjadi? Jack sedikit terkejut. Atau anak wanita-wanita ini kehilangan kesadarannya? Meskipun berlian itu bagus, itu hanya berlian. Perlukah mereka menghabiskan begitu banyak uang untuk itu? Dia telah membanggakan fakta bahwa dia sekarang bisa melakukannya. Oleh karena itu, jika dia tidak bisa mendapatkan cincin berlian itu. Memikirkan hal itu, Jack merasa sedikit gugup. Tetapi dia masih menggertakkan giginya dan berkata, 12,1 juta. 150.000 dolar. Tertawaan terdengar. Tuan, penawaran kami adalah 1,5 juta. Jika Anda hanya meningkatkannya 150.000 dolar, rumah lelang kami tidak akan menerimanya. Pada saat itu, juru lelang wanita mengingatkannya dengan tegas. Karena itu, seluruh kerumunan tertawa terbahak-bahak. Apa jenis rumah lelang di puncak gunung ini? Pada saat itu, banyak orang telah melihat Jack karena dia seringkali melakukan penawaran. Dia jelas merasa sedikit malu dan tidak mampu untuk meningkatkan penawarannya. Jika bukan karena itu, dia tidak akan bertindak seperti itu. Ekspresi wajah Jack berubah menjadi pahit dalam kekalahan. Memang benar bahwa keluarganya kaya. Tetapi kekayaan yang dimilikinya sangat terbatas, dan tidak mungkin baginya untuk berlebihan dalam pengeluaran. Saat ekspresi wajah Jack berubah, Rosalie Nightingale, yang duduk di baris depan, sedikit membuka mulutnya. Dia kemudian berkata dengan tenang, 13,6 juta dolar. 13,6 juta dolar. Seorang wanita di sini menawar 13,6 juta dolar. Juru lelang wanita menjadi bersemangat. Ternyata, juru lelang wanita bisa mendapatkan komisi dari proses lelang. Meskipun hanya 1%, dia sekarang bisa mendapatkan 130.000 dolar. Dia bisa menggunakan uang sebanyak itu untuk membeli rumah. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Pada saat yang sama, banyak orang menyadari bahwa Rosalie lah yang menawar untuk lot tersebut. Dia adalah seorang wanita yang memiliki kartu hitam Amex. Selain itu, hampir semua orang dari kelas atas di County of South Lake tahu siapa dia. Ketika dia membuat tawaran, itu hanya berarti bahwa dia pasti akan mendapatkan lot itu. Jika ada yang berkompetisi dengannya untuk lot tersebut, mereka hanya akan kalah darinya. Pada saat itu, Jack terdiam saat berdiri di sana. Dia merasa sangat tidak berdaya karena tidak tahu harus berdiri atau duduk sekarang. Jika dia terus menawar, satu-satunya pilihan dia adalah menawarkan 15 juta dolar. Jika dia berani mengeluarkan jumlah uang seperti itu untuk membeli cincin berlian, ayahnya di rumah pasti akan marah besar. Selain itu, mengusik Nightingale pasti akan. Mandy, yang duduk di samping mereka, menyaksikan seluruh adegan itu. Dia berkata dengan lembut, Tuan Suri, Anda benar-benar tidak perlu membeli cincin berlian itu. Saya tidak akan menerimanya.
Tidak ada gunanya meskipun Anda menawar untuk itu. Meskipun Mandy mengatakan hal tersebut, dia masih tidak bisa melepaskan pandangannya dari Forever Mine. Dapat dikatakan bahwa setiap wanita akan terpesona oleh cincin berlian tersebut. Tapi Mandy tahu betul bahwa dia tidak berhak membeli cincin berlian itu sekarang. Bukan hanya dia, bahkan Zimmer tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Sedangkan untuk Jack, dia tidak akan menerima cincin itu meskipun dia mendapatkannya pada akhirnya. Bagaimanapun, dia tidak memiliki niat untuk menceraikan Harvey saat ini. Mandy, mari kita lupakan itu karena kamu tidak menyukainya. Jika kamu menemukan sesuatu yang kamu sukai di masa depan, jangan beritahukan padaku. Aku pasti akan membelikannya untukmu. Jack bernafas lega secara diam-diam. Dia hanya menemukan alasan untuk keluar dari situasi yang canggung. Dia juga menghapus keringat dinginnya. Jika Mandy mengklaim bahwa dia menyukai cincin tersebut, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tertawaan terdengar. Maaf, aku benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Harvey tidak bisa menahan tawanya. Aku benar-benar tidak ingin tertawa. Tapi Jack ini, bisa kau selesaikan acara ini sampai akhir karena kau benar-benar suka bermain berpura-pura. Bisa tolong jangan menyerah di tengah jalan? Jika kau tidak punya uang, jangan membual tentang dirimu seperti itu. Pada saat itu, Harvey tidak bisa menahan diri lagi dan berpikir, apakah orang ini sudah gila? Bagaimana dia bisa mencoba bertindak seperti orang lain dan mengadakan pertunjukan di sini di rumah lelang karena dia hanya mampu? Apakah ini pertama kalinya dia datang ke tempat seperti ini? Jika kau berani, lanjutkan dan tertawalah lagi. Jack sangat marah karena penghinaan Harvey. Tidak peduli apa, aku masih bisa mendapatkan beberapa juta dolar. Harvey, kau seorang laki-laki, tapi kau pergi dan menjadi menantu orang lain. Apakah kau tidak merasa malu pada dirimu sendiri? Saya mendengar bahwa kau menjalani kehidupan yang menyedihkan dan terkekang di rumah Mandy. Bagaimana kau bisa bertindak seperti anjing menggonggong di sini, dan mengatakan komentar yang tidak bertanggung jawab? Apakah kau sudah gila? Atau apakah kau hanya mencoba membuktikan keberadaanmu? Pada saat itu, Jack sangat marah. Bagaimana mungkin saya dipermalukan oleh menantu yang tidak berguna? Dia benar-benar memiliki keinginan untuk membunuh Harvey sekarang. Bab 150. Ekspresi wajah Mandy Zimmer terlihat jijik. Awalnya, Jack bisa mendapatkan begitu banyak uang demi dia, dan dia terharu dengan itu. Namun, sekarang dia merasa kesal dan marah di dalam hatinya karena Jack Suri selalu mengolok-olok Harvey York. Meskipun Harvey miskin dan masih menjadi menantu, dia telah melakukan semua tugas rumah selama 3 tahun. Dia dengan setia menghadapi kesulitan. Meskipun awalnya Mandy tidak bisa menerimanya, sekarang dia mulai mengenali kebaikan yang ada dalam dirinya. Selain itu, Mandy akan merasa terhina jika suaminya direndahkan di depan umum, tidak peduli seberapa buruk keadaan suaminya. Pada saat itu, Mandy mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Suri, saya harap Anda dapat mencabut apa yang baru saja Anda katakan dan meminta maaf kepada Harvey." "Apakah Anda ingin saya meminta maaf padanya?" Jack tertawa terbahak-bahak. "Sebenarnya, saya melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Mandy, dia bukan orang yang ambisius, tetapi dia sombong di depan umum. Dia mungkin akan mengalami masalah cepat atau lambat. Saya orang tulus, jadi saya tidak akan membencinya karena itu. Saya hanya akan memberinya beberapa saran. Jika itu terjadi pada orang lain, mereka mungkin sudah memukulinya." Di sisi lain, Wyatt Johnson setuju dengan apa yang dikatakan. "Ya, Mandy. Kamu terlalu naif dan tidak menyadari seberapa licik dan kejamnya orang ini. Tidak apa-apa jika mereka jujur dengan Anda secara umum. Kami hanya khawatir dia akan mendapatkan masalah dan orang lain membencinya secara diam-diam. Selain itu, masalah mungkin tidak hanya menimpa dia, tapi juga keluarganya. Mandy, jangan menderita kerugian besar karena hal sepele seperti ini. Jika saya bukan teman sekelas Anda, saya bahkan tidak akan memberitahu Anda tentang ini." Wyatt berbicara dengan serius. Rosalie Nicewell yang duduk di sampingnya memandangnya dengan pandangan yang lebih baik sekarang. Orang ini tidak buruk. Dia bukan hanya seorang pria politik,
Tetapi yang terpenting adalah dia peduli pada teman sekelasnya. Dalam perbandingan dengan itu, Harvey memang menjijikan. Tidak masalah jika dia masih menjadi menantu yang tidak berguna. Tapi bagaimana dia bisa tidak memiliki rasa malu? Bagaimana dia bisa pergi dan menghina Jack? Apakah dia tidak menyadari bahwa orang yang tidak berguna seperti dia tidak mampu menghina orang lain? Harvey memandang Mandy saat dia berada dalam posisi yang sulit. Dia hanya bisa tersenyum dingin, mengeluarkan teleponnya, dan mengirim pesan teks ke Yvonne Xavier. Melihat telepon Harvey, Rosalie terdiam. Di era seperti ini, bagaimana mungkin masih ada orang yang menggunakan ponsel lama seperti itu? Dia hanya sampah yang tidak berharga. Ketika Wyatt dan Jack melihat adegan itu, mereka hanya tertawa kecil. Dalam situasi seperti itu, mereka tidak perlu repot-repot melakukan apapun tentang Harvey. Jika mereka peduli dengan orang miskin dan tidak berharga seperti dia, mereka akan menyerah pada tingkat yang lebih tinggi tanpa alasan. Pada saat itu, juru lelang di panggung sedikit mengayunkan palu kecilnya. Dia berkata dengan semangat, "Hadirin, ada yang ingin menawar untuk lot ini. Jika tidak, Nona Nicewell akan menjadi penawar tertinggi kali ini." Saat ini, tawaran berada pada $13,6 juta. 2 kali pergi. 3 kali pergi. $15 juta. Saat juru lelang wanita hendak memukul palu untuk mengakhiri proses penawaran, mereka mendengar suara wanita yang menyenangkan dan samar dari salah satu ruang VIP. Kerumunan tidak bisa menahan napas. Jika seseorang menawar dalam keadaan seperti itu tidak hanya masalah uang, tetapi juga bisa menyakiti perasaan Rosalie. Hanya bisa dijelaskan bahwa para wanita sekarang gila. Mereka tidak hanya kaya, tetapi juga sangat berani dalam menawar. Yvonne telah meminta seseorang membuka pintu ruang VIP. Detik berikutnya, banyak orang mengenalinya. Ini dia. Sekretaris CEO perusahaan York Yvonne. Ternyata dia dari York Enterprise. Tidak heran dia berani menawar dengan harga yang tinggi. Yorks dari Southlight tidak takut pada Nicewell. Jelas, Yvonne memperlihatkan dirinya karena ada alasan tertentu. Dia hanya ingin menunjukkan identitasnya sehingga yang lain mengerti bahwa York Enterprise ingin memiliki itu sekarang. Setelah Rosalie mendengar identitas Yvonne, dia mengerutkan kening sedikit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sepertinya yang lain tidak ingin menyinggung perasaannya. Dia tidak ingin menyakiti perasaan orang dari keluarga York hanya karena hal sepele. Tawaran berada pada $15 juta. 2 kali pergi. 3 kali pergi. Pada saat itu, juru lelang di atas panggung memukul palu dan dengan penuh semangat mengumumkan, "Selamat, Nona Xavier. Anda telah berhasil mendapatkan cincin berlian ini untuk selamanya." Tepuk tangan meriah terdengar dari kerumunan. Mereka menyaksikan sesuatu yang luar biasa pada hari itu. Rosalie menghela nafas pelan karena dia tahu bahwa dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan Forever Mine selama sisa hidupnya sekarang. Mandy terlihat lesu dan muram. Tentu saja, setiap wanita membayangkan suaminya bisa memberikan cincin seperti itu padanya. Tetapi sepertinya tidak ada peluang seperti itu untuknya sekarang. Mengingat hal itu, Mandy tertawa pada dirinya sendiri. Belum lagi $15 juta. Saya yakin Harvey bahkan tidak bisa mendapatkan $1,5 juta. Meskipun dia pernah mendapatkan $800.000 sebelumnya, dia meminjamnya dari seseorang. Tentu saja, tidak mungkin teman sekelasnya meminjamkan jumlah uang yang begitu besar hanya untuk membeli cincin. "Apakah kamu sangat menginginkannya, Mandy?" tanya Harvey sadar dari kebingungan.